ya Iya, Israel juga. Sulaiman atau Salomo juga Israel, ya. Ada iya, Zulkifli juga, ada banyak Yesaya gitu. Lalu kemudian Ilyasa, yang banyaklah sampai ke Isa itu di dalam Quran kalian. Itu mereka semua orang Israel. Orang Israel iya. itu dari zaman Musa berbahasa Ibrani. Apakah di dalam bahasa Ibrani juga nama sesembahan yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, baik. Apa dia berganti nama setelah dalam bahasa Arab? Oke, baik. Di dalam tradisi Yudaism, mereka mengenal kata Yod-He-Vav-He. Kami mengenal Yahuwahu. Mereka mengenal Elohim. Kami mengenal Allahumma. Mereka mengenal kemudian kata El. Kami mengenal Al-Ali. Mereka mengenal Eloah. Kami mengenal Allah. Mereka mengenal Elohai. Kami mengenal Ilahi. Mereka mengenal kemudian Al-Qadir, As-Saddai. Kami mengenal Al-Qadir dan seterusnya. Jadi penamaan-penamaan Tuhannya orang Yahudi atau sifat-sifat yang dinisbahkan kepada nama sembahan orang Yahudi itu sama seperti yang dinisbahkan kepada Allah dan sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Eloah sama dengan Allah. Yishmael sama dengan Ismail. Abraham sama dengan Ibrahim. Yishak sama dengan Ishak. Yesua sama dengan Isa. Sama. Jadi ketika mereka berbicara Elohim, kami berbicara Allahumma. Bahasa Yunani kalau berbicara mengenai Yod-He-Vav-He, larinya ke Theos. Elohim, Theos. El, Theos. Eloah, Theos. Elohai, Theos. Saddai, Theos. Itu masalah. Baik Bang Juma, jadi ya kita pastikan dulu Allah itu dalam tulisan bahasa Arab itu yang sering kita lihat di rumah-rumah teman-teman Muslim, yang di Iya. sampingnya juga ada nama Nabi Muhammad. Itu tulisan yang sangat kudus itu, bahkan di bendera di mana ada, bahkan di masjid-masjid banyak ditulis itu. Apakah betul itu adalah personal name of God atau hanya nama sebutan di dalam bahasa Arab? Itu adalah nama pribadi Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Berarti begini, nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, mereka juga seharusnya kenal nama itu dong. Mereka kemudian harusnya mengenal nama itu, betul. Tetapi, Masalahnya sekarang mana kitabnya? Nabi-nabi ini kitabnya mana? lah kan sedangkan ini bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Bagaimana mereka mengenal itu? Kalau nama Bung, seperti misalnya nama Anda Kalingga, tidak mungkin Anda itu memiliki nama Kalingga, misalnya nama orang Batak datang ke Indonesia diterjemahkan di kiti-kiti Belanda. Gak mungkin kan? Nama orang Bugis disebut dengan Lasok Bolong. Tidak mungkin dia ke Jawa disebut Zakar Hitam. Nama nggak boleh diterjemahkan. Nama ya nama. Makanya umat Islam dimanapun berada, Allah ya Allah. Tidak seperti di agama lain. Kemana dia pergi suka-suka dia ganti nama Tuhan. Karena kenapa ya, sejatinya Tuhannya nggak punya jati diri. Kalau kita Allah ya Allah, nggak bisa diganti. Itu nama pribadi Tuhan. Yang jadi permasalahan sekarang, mana kitabnya Nabi Musa? Berarti dengan demikian Bang Juma tidak dapat memastikan ya bahwa mereka itu nabi-nabi yang tadi yang dari Israel itu menyembah Allah dengan nama personal name itu ya. Karena Ya, tidak bisa dibuktikan ya. Iya, karena tak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan kitabnya Nabi Musa. Sederhana kan? Baik, terima kasih. Yes. Ada lagi? Silakan ya. Udah, nanti kalaupun saya ada pertanyaan udah beda tema, bukan ke sini lagi. Oke. Yang lain silakan. Kalau begitu saya persilakan Mbak Juma bertanya satu aja. Tergantung beliau, bersedia beliau ditanya atau tidak. Saya yang saya tahu saya akan jawab, kalau saya tidak tahu saya akan angkat tangan. Oke, baik. Gini, pertanyaan saya sederhana aja. Nama-nama yang saya sebutkan tadi, Yod-He-Vav-He, Elohim, Al-Ali, atau El, Eloah, Elohai, Al-Saddai, ketika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu disebut apa?
Dan kalau dia sudah dimasukkan ke Indonesia, setelah bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu kalau jujur, dia pasnya diterjemahkan dengan sebutan apa? Silakan. Baik. Karena yang asli berbahasa Yunani hanya Perjanjian Baru, jadi saya tidak menemukan fakta disebutnya El Shaddai ataupun Elohim. Ya, jadi bangsa Israel lah yang menerjemahkan Perjanjian Lama itu atau Tanakh ke dalam bahasa Yunani. Jadi itu keperluan mereka, bukan keperluan orang Kristen. Nah itu, jadi orang Kristen hanya menerima kitab Perjanjian Baru di dalam bahasa Ibrani teksnya, bahasa Yunani teksnya. Kalau Perjanjian Lama yang kita terima ya teks Ibrani. Jadi sedangkan kata El Shaddai, Elohim itu dipakai di dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Jadi tidak ditemukan di Perjanjian Baru kata itu. Oke, saya ingin tanya dulu, saudara sekolah teolog, lulusan teolog, iya. Jadi gini, bukan saya mau berniat menggurui, tapi keliru ketika Anda mengatakan itu. Karena Perjanjian Lama itu disebut Perjanjian Lama, itu karena sudah digodok di meja gereja. Sehingga Perjanjian Lama yang adalah Perjanjian Barunya orang Yahudi itu diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Itu sudah bukan kitabnya Yahudi, itu sudah berubah menjadi ibaratkan singkong, itu sudah jadi tape. Maka pertanyaan saya, nama-nama tadi yang ada di kitabnya orang Yahudi, Yod-Heh-Vav-He, Elohim atau Hasem atau Eloah atau El atau Elohai atau Shaddai, ketika diterjemahkan ke dalam Septuaginta, itu disebut apa dia di sana? Dan setelah dia Septuaginta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu cocoknya disebut apa? Baik. Karena Kristen Indonesia itu belum memiliki nama Tuhan Ya. selain Yesus. Baik, terima kasih. Silakan. Saya coba jawab ya, yang saya tahu aja. Yod-Heh-Vav-He ataupun YHWH itu kalau dieja ke bahasa Indonesia itu diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Kyrios. Iya, Kyrios. Jadi keterangannya begini Bang Bima, karena orang Israel tidak pernah membaca itu huruf. Mereka selalu ganti itu dengan kata Hashem atau Adonai. Adon itu artinya Tuan. Ya, Tuan artinya Lord. Jadi kata Lord, kata Adonai inilah yang diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Kyrios. Kalau Adonai, yes. Tapi bukan Adonai yang saya tanya, bukan Sayyid. Yang saya tanya itu Yod-Heh-Vav-He, Elohim, Eloah, Elohai, Shaddai. Bang, Yod-Heh-Vav-He itu tidak bisa diterjemahkan, tidak ada hurufnya itu di dalam bahasa Yunani. Ketika dia tidak bisa diterjemahkan, maka masuk ke dalam bahasa Yunani disebut apa? Kyrios. Loh, itu terjemahan. Iya, begitu. Anda mengatakan tidak bisa diterjemahkan. Kata khas seperti kata Allah itu tidak betul-betul tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Terus kenapa Yod-Heh-Vav-He menjadi Kyrios? Kyrios, kenapa? Karena Adonai. Kyrios, kenapa? Karena orang Israel selalu membacakannya Adonai. Nah, kalau disebut sebagai Adonai, lari menjadi Kyrios, berarti dia menjadi Tuan kan? Ya betul. Karena berarti dia terjemahan. Berarti yang Anda terjemahkan itu adalah penyebutan Adonai. Ya. Nah, sekarang yang saya minta Yod-Heh-Vav-He. Tidak bisa diterjemahkan. Kalau tidak bisa diterjemahkan, itu dilimpahkan ketika berbahasa Yunani, maka seharusnya Yod-Heh-Vav-He ini ada nggak dalam bahasa Yunani itu ejaan Yod atau Ya atau Y? Tidak ada. Tidak ada huruf Y dalam bahasa Yunani. Yod itu nggak bisa. Yod tidak ada dalam bahasa Yunani. Makanya Y. Enggak, saya tanya dulu, huruf Y ini nggak ada dalam bahasa Yunani. Dalam abjad Yunani itu ya nggak ada. Harus bacaannya harus Yod. Makanya YHWH Yod itu salah. Bang, Yod itu kalau dia sudah punya nikut bisa berubah. Iya, betul. Boleh YHWH. Betul. Yang tidak boleh itu ketika belum ada penambahan. Nah, yang jadi permasalahan sekarang dalam bahasa Septuaginta, ejaan Yunaninya
Kyrios hanya bisa Kyrios, tidak bisa tidak Kalau ada Kyrios Kyrios. itu kan itu gelar. Nah, sedangkan kalau alfabet Yunani kan itu jelas tuh. Kalau memang ada atau tidak ada, maka Yod He Vav He harus tetap tersandingkan di situ. Tidak ada Y di dalam bahasa Yunani. Saya rasa Anda keliru mengatakan itu. Tidak ada. Saya tahu bahasa Yunani walaupun tidak berbahasa Yunani, tapi saya belajar bahasa Yunani. Tidak ada Y. Tidak ada huruf Y dalam bahasa Yunani? Ya, Yakin? yakin. Dinda Yonatan? Monitor. Kalau I ada, maka Yesus itu Yesus di dalam bahasa Yunani. I. Oke. Jadi kalau I dan dia E. Bukan, nggak ada Y gitu. I dan E dia. iya. Oke. Kan begini, permasalahannya kemudian di dalam penulisan kitabnya orang Yahudi, kalau Yod He Vav He itu mereka baca Adonai, maka sejatinya di Septuaginta harusnya huruf Yod He Vav He itu ada, tapi dibaca Adonai atau dibaca Kyrios. Tapi kenapa Yod He Vav He-nya dihilangkan? Karena tidak bisa dialih bahasakan itu, dialih hurufkan, Kalau tidak bisa, maka sejatinya huruf itu tidak boleh kemudian dihilangkan, betul? Iya, kalau karena terjadi pengalih bahasaan, ya gimana mau membacanya di dalam bahasa asing? Tidak bisa. Ya, dibaca Kyrios. Selayaknya kemudian Yod He Vav He mereka baca Adonai, meskipun di situ tidak tertulis Adonai atau tidak tertulis Hasem. Jadi pengertian Adonai itulah yang diterjemahkan. Ya, bukan kayak begitu. Adon itu Tuan itu Kyrios. Iya, betul. Tuan Yang itu diterjemahkan. Tuan itu Adonai merujuk kepada Yod He Vav He. Oke, Hasem merujuk kepada Adonai, merujuk kepada Hasem, Yod He Vav He, sorry. Iya. Nah, sekarang ketika dialih bahasakan kepada Yunani, kenapa dihilangkan kata Yod He Vav He ini? Bukan dihilangkan, Bang. Emang nggak bisa dialih abjadkan. Ya, minimal dituliskan lalu dibaca Kyrios. Itu menyalahi tata bahasa Yunani. Menyalahi Tata bahasa Yunani. Nggak tata bisa. bahasa Yunani. Nggak ada huruf itu di bahasa Yunani. Berarti Gimana? Tuhannya Yahudi tidak bisa kemudian disebut di dalam bahasa lain selain daripada bahasa Ibrani. Bisa disebut, Lalu? harus membaca bahasa Ibraninya. Sama seperti Allah, kalau mau betul pembacaannya harus dalam bahasa Arab, huruf Arab. Kalau dialih bahasakan menjadi ALAHH, nggak bisa, Allah dia jadinya. Ya udah, kalau begitu harusnya bahasa Yunani ketika sampai pada penyebutan Yod He Vav He harus menggunakan jati diri sang Tuhan itu. Nah, kalau itu abang bilang seharusnya begitu. Nah, terus kenapa nggak disifati? Apakah sengaja meninggalkan Tuhannya Yahudi untuk menuju kepada Tuhannya Romawi? Saya tidak tahu, tapi kemungkinan itu ada. Itu teori konspirasinya mungkin ada seperti itu. Nah, Masya Allah. Silakan Dinda Yonatan Nandar, mungkin ada yang ingin disampaikan. Dalam bahasa Yunani memang nggak ada huruf yod, adanya iota. Iya, Gurunda, nggak ada. Ada. Makanya kebilang tadi ada. Huruf itu ada loh. Bukan, dalam iota alfabet Yunani itu Y, ada. Bukan iot. Iota udah beda nanti itu. Tidak bisa itu. Iota itu Bung, hanya titik. Dia menggunakan sama seperti huruf yang digunakan oleh abjad yang kita gunakan sekarang ini. Iota itu hanya titik, Bang. Titik itu seperti nikut. La haula wala quwata illa billah. Iya, iota itu artinya titik. Jadi seperti tanda-tanda baca aja dia. Ada yang bisa menunjukkan di sini? Ada, saya Gurunda nih. Silakan. Saya punya bukunya bahkan. Iota itu hanya tanda baca. Tidak ada huruf iota. Sebentar, salah kamera nih. Jadi Yang saya tahu ada kata huruf epsilon. Ada nggak, Dek? ini Epsilon itu sebentar. E. Kali enggak, sebentar dulu ya. Ini saya belajar bahasa Yunani, ada bukunya nih ya. Yang Ini Anda kita maksud lihat itu abjad. epsilon, yang saya maksud
Iya, Upsilon. ini ada abjad Yunani nih. Epsilon ada ya. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, chi, omikron, phi, rho, sigma, tau, upsilon. Ada upsilon kan? Ada. Upsilon ada 4 ya? Pi, ada ada psi, omega. Jadi di mana iotanya? Iota itu bukan titik. Iota ini loh. Iota kok titik Iota ini itu loh. I. Tuh huruf besarnya. Masa kalah sama Bang Juma ini Kristen? Ini loh. Dan kata iot itu seirama dengan kata upsilon. Kalau Itu kita bukan Y Y loh, bacanya nggak bisa Y itu membaca itu. Y Ya, nggak bisa upsilon. begitu. Harus kalau dia mau bunyinya iot harus ada O dengan D di situ. Nggak Loh, bisa. gimana sih? Jadi bahasa huruf Ibrani itu mirip dengan Latin. Tidak seperti bahasa huruf Ibrani yang ada bunyinya iot, he, fab, he. Nggak bisa begitu dia. Sedangkan bahasa Ibrani itu setiap huruf mempunyai arti. Maksud saya bukan begitu, Bung. Maksud saya gini loh. Orang-orang sekarang ini kan mengenal Tuhannya Yahudi dengan sebutan Yod He Vav He. Kan itu. Kenapa kemudian di dalam kitab saudara tidak dimunculkan huruf itu? Itu Upsilon, upsilon, kemudian eta, kemudian nu atau v, lalu kembali kepada penyebutan eta itu tadi. Maka apa yang terjadi? Orang akan mengejanya dalam bahasa Ibrani. Yod He Vav He. Huruf-huruf abjad Yunaninya tersedia kok itu. Nah, yang tadi boleh bisa begitu, tapi silahkan yang belajar bahasa Yunani silahkan teliti lagi arti setiap huruf di dalam bahasa Yunani itu akan menyalahi yod he vav he kalau dipakai itu huruf. Karena nanti setiap huruf di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani mempunyai pengertiannya sendiri. Seperti tadi misalnya kata alfa itu apa artinya? Ada arti huruf alfa itu ada pengertiannya. Bukan itu masalahnya. Kita beranjak dari penyebutan penyebutan sembahan orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam bahasa Yunani. Maka nama orang Tuhannya orang Yahudi itu kan tidak bisa diganti. Sedangkan abjad Yunani yang menyediakan huruf yang sama, cara membacanya yang juga sama. Beda lah cara bacanya, Bang. Ya, cara bacanya tapi kan merujuk kepada abjad yang sama meskipun pengertiannya berbeda. Tapi ketika berbicara mengenai kitab yang dianggap suci yang berasal dari limpahan kitabnya orang Yahudi, ketika muncul kata huruf upsilon, nu, eta, itu berarti merujuk kepada sembahan orang Ibrani. Jangan diartikan dengan abjad Yunaninya gitu loh. Bahasa lah, itu kan sudah melewati tata bahasa, ahli-ahli bahasa sudah belajar itu. 72 itu tidak sembarangan itu mereka. Tadi Anda sebenarnya saudara sudah betul ketika saya mengatakan ada kemudian keadaan di mana Tuhannya orang Yahudi ingin disingkirkan dengan menggantikan Tuhannya orang Romawi. Anda sudah mengiyakan tadi. Yang benar itu adalah seharusnya apapun bahasanya huruf yod he vav he itu tidak boleh diterjemahkan dan tidak boleh diganti, harus tetap dibawa. Kalau begitu harus dibawa. Ya, seperti kata Allah dalam bahasa Arab, tulisan Arab itu walaupun Anda berbahasa Indonesia tetapi di mana-mana selalu dibawa itu huruf. Oke. Terus tulisan. mana huruf itu di dalam terjemahan Septuaginta? Itu yang tidak ada, kan saya akui. Itu dia. Berarti ada kesengajaan untuk meniadakan Tuhannya orang Yahudi karena ingin menggantikannya dengan Tuhannya orang Romawi. Sederhana bukan? Makanya semua sabar. Pakai teori konspirasi dengan menyimpulkan seperti itu. Oh, tidak bisa juga Anda menolak itu karena itu fakta. Karena yang muncul karena yang muncul kemudian hanya ada dua. Theos, kurios, theos, kurios, theos, kurios. Theos ini apa? Theos ya sesembahan gitu aja. Dewa, jujur aja. Dewa. Jadi Tuhannya orang Yahudi ingin disembunyikan dengan memunculkan dewa. Tuhannya orang Roma. Itu loh intinya. Kata intinya itu di situ, Bang. Itu sama dengan dei, deo, deus, dewa, sama.
Sama Iya. pengertiannya. Theos Sesembahan. ini loh. Theos bagi yang punya bahasa itu apa? Itu dulu. Cakupannya kemudian. Sesembahan, sebutan kepada sesembahan Yunani. Nah, dewa kan? Sesembahan Yunani. Yes, dewa itu, kan? Dewa itu juga artinya sesembahan. Saya tahu, saya paham. Saya paham. Bahkan ada orang yang menyembah sapi, menyembah pohon. Saya tahu, Ya, itu mereka sembah. Tapi ketika berbicara mengenai dewa, itu bukan sesederhana itu cakupannya. Dewa itu sama dengan sembahan-sembahan paganisme. Itu poinnya. Ya, Jadi bisa Tuhannya orang Yahudi disingkirkan, kemudian untuk digantikan pelan-pelan masuk ke dalam penyembahan orang Romawi. Makanya Yesus itu saudara anggap sebagai Sejarah 100% dewa, 100% manusia. Berarti Yesus itu adalah setengah manusia, setengah dewa. Kan itu poinnya sebenarnya. bisa seperti itu. Tapi Loh, nggak bisa. juga di abad sebelum abad ke-6 di Arab juga kata Allah juga dirujuk kepada dewa. Kenapa lari ke Arab? Oh, nggak ada. Nggak ada. Itu bohong itu. Itu bohong. Itu bohong. Itu kita sudah kaji. Itu sudah kita kaji puluhan tahun yang lalu. Bahwa tuduhan itu muncul bahwasanya Allah itu disebut sebagai sembahan dewa bulan. Dewa bulan itu ternyata buatan orang barat sendiri yang baru muncul. Nanti Dinda Nathan bisa munculkan itu. Jangan seperti itulah. Sedangkan Itu fakta, Bung. Itu fakta. Itu fakta. pada Kristen ini ya, pada abad keempat di Alexandria sudah ada seorang uskup dari Ortodoks bernama Abdullah. Itu sejarah gereja Kristen ada catatannya. Apa yang tidak bisa kalian buat? Kira-kira. Jangan begitulah. Kalau sudah begitu semua nanti Bung, kita ini saling pertanyaan meragukan. sederhana loh. Apa yang Kristen tidak bisa buat? Berarti kalau begitu selesai dong perbincangan. Lah, karena itu memang fakta. Lawang manusia aja dibuat jadi dewa kok. Iya kan? Ya mari kita tertawa sama-sama. Itu kan fakta, saudaraku. Itu fakta. Makanya Kalau tadi kita tidak mau mengakui sejarah, bagaimana lagi? sejarah yang mana? Coba. Sedangkan Ya, Yesus itu aja sejarah. dalam kehidupannya dalam Bible itu sejarah hidupnya umur 13 tahun sampai 29 nggak ada. Sejarah apa Tapi yang ingin begini, kita jual? Bang Juma, saya secara pribadi belajar teologi seperti ini, saya tidak pernah mengakui bahwa Isa Masih adalah Yesus Kristus. Itu tokoh yang berbeda. Oke, kalau begitu dari mana Yesus ini Anda ambil? Dari mana? Saya tidak mengambil Yesus dari mana-mana. Kita informasinya dari- Anda kehilangan dari arah Bible kalau gitu. saja. Kalau Itu. Anda tidak mengambil Nabi Yesus ini dari Yahudi, lalu dari mana? Ya dari Yahudi udah pasti dia berbahasa Kalau dari Yahudi itu hanya mengenal 3 bahasa yang serumpun dengan mereka. Ibrani, Aramaik, Arab. Yesus sendiri dari mana? Yunani. Ini Gurunda, ini dalam bahasa Ibrani bukan Yesus. Ya, sabar, nanti kita lanjut. Biarkan adik saya dulu. Silakan. Enggak, jadi gini Pak Kalingga harus jujur ya. Ini kita lihat di dalam Brit Hadasah. Brit Hadasah itu adalah Bible yang dipakai oleh orang Israel ya. Di sini dikatakan begini. Ana Yeshua berkata atau menjawab Yesus, hari sonahi, inilah hukum yang terutama, Shema Yisrael. Di sini tertulisnya Yahweh, Yud He Vav He, Elohenu Yahweh Echad. Nah, yang Bang Juma pertanyakan itu kenapa setelah ke bahasa Yunani kok jadi Theos? Ini loh, saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Hode Yesus ave krite hautohoti prote pason ton entolon akuyo Yisrael kurios hoteos hemon kurios eis estin. Kenapa jadi Theos? Bukan. Kamu salah baca itu Bang Nandar. Itu bukan jadi Theos, jadi Kurios. Coba-coba yang mana? Kok salah baca aku? Yang mana salah baca? Yod Hevafe tadi atau itu ya? Nggak, yang salah baca yang mana? Ini Jadi saya Kurios, benar loh, bukan saya jadi jamin Theos. 100%. Di mana yang salah? Theos itu adalah Elohi